Segala puji syukur hanya padamu kami ucapkan ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kau masih menyertai kami dan memberikan kami kesempatan baru melalui kehidupan dan nafas yang Tuhan berikan. Ya Bapak, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hidup dan juga diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkatilah kami dan tuntunlah kami dalam satu hari ini untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami melalui renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjayana firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Amsal 15 ayat 1. Beginilah dikatakan, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Alus nalabok paobur rimas alai anggohata nahoras mabahen marsi jongjong ate-ate. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti senang mendengarkan sebuah perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Sama halnya ketika kita dijawab dengan penuh kelembutan, pastilah memberikan sesuatu hal yang membuat kita merasa senang. Namun perkara perkataan lembut acap kali sulit untuk kita temui ketika kita merasakan amarah, ketika kita sedang dilanda emosi. Sulit untuk menunjukkan tutur kata yang lembut yang memberikan kedamaian di dalam hati kita. Namun hal inilah yang dikatakan oleh kitab Amsal kepada kita, sebagaimana kita tahu bahwa kitab Amsal penuh dengan kebijakan yang mengajarkan kita dalam kehidupan kita agar kita berhikmat. Dan hal inilah yang dikatakan pada hari ini kepada kita, bagaimana nyatanya perkataan itu memiliki power yang begitu besar di dalam kehidupan kita, memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan setiap manusia. Dikatakan jawaban yang lembut pastinya akan meredakan kegeraman, karena perkataan yang lembut tentunya menunjukkan sebuah hati yang damai, menerima dengan senang hati. Dan pastinya sebuah perkataan yang lembut akan mengajak kita untuk rukun kembali dan berdamai. Itu mengapa dalam emosi, dalam situasi hati yang sedang penuh dengan luapan emosi, acap kali kita harus berlatih untuk berkata-kata dengan lembut. Bahkan dalam keadaan forum pun kita harus melihat kembali agar kita dan melatih diri kembali agar kita bisa berkata-kata lembut. Karena dampak yang begitu besar yang kita lihat, bahwasannya ternyata perkataan yang damai atau perkataan yang lemah lembut akan mampu meredakan situasi yang saat itu sedang di puncak amarah, akan mampu memberikan kedamaian kepada setiap orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu peristiwa atau sebuah ilustrasi pernah berkata bahwa seorang ayah yang saat itu sedang tidak lagi dapat melihat dengan baik memintakan dua orang yang berbeda untuk membacakan surat yang dikirim anaknya. Salah seorang dimintakan yang berprofesi sebagai tukang kayu yang berwatak keras membacakan surat ini dengan keras, sehingga mengesankan anak yang mengirim surat tidak mengetahui tutur kata dan juga tata krama serta berterima kasih, sehingga ayahnya berasumsi atau orang tua yang memintakan surat ini dibacakan beranggapan anaknya tidak tahu berterima kasih dan dia memutuskan untuk tidak mengirimkan uang kembali. Tibalah di sebuah pertengahan jalan, dia bertemu dengan seorang tukang kayu. Lalu dia memintakan tukang kayu untuk membacakan suratnya.
Tukang kayu ini membacakan dengan penuh kelemah lembutan, belas kasihan, dan juga penuh dengan terima kasih. Dalam hal ini, dari orang kedua yang membacakan surat tersebut ternyata menggugah hati sang ayah, bahwasannya prinsipnya yang pertama yang berasumsi anaknya tidak tahu terima kasih, tidak tahu etika, menjadi berubah seketika setelah dibacakan oleh si tukang kayu dan berniat kembali untuk mengirimkan uang kepada anaknya. Dari cerita tersebut bahwa dapat kita tarik, ternyata perkataan yang lemah lembut itu akan memberikan dampak yang begitu besar di dalam kehidupan setiap manusia, dan itulah yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Perkataan yang lemah lembut akan mengubah situasi yang keruh menjadi situasi yang damai, di puncak amarah menjadi situasi yang rukun dan dapat berdamai kembali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kitab Amsal hari ini mengajak kita agar kita dapat senantiasa menunjukkan perkataan atau jawaban yang lemah lembut, terlebih saat kita emosi, terlebih saat kita dilanda amarah. Marilah kita tunjukkan tutur kata atau jawaban yang lemah lembut agar perkataan kita itu bisa menjadi kedamaian bagi orang yang mendengarkannya. Perkataan kita dapat membuat situasi lebih damai. Ingatlah bahwa perkataan kita akan menentukan perlakuan orang terhadap kita. Hati-hati, tapi juga membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Perkataan lembut yang manis tidak hanya menimbulkan perdamaian dalam hati setiap orang yang mendengarkannya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hati. Oleh karena itu, tetaplah untuk berkata-kata dengan lembut agar kemarahan, kegeraman dapat terkalahkan. Agar melalui jawaban yang lemah lembut, orang dapat berdamai dengan dirinya dan juga mengalami kesadaran hati sehingga dia bisa berubah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.